Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah menjanjikan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu keempat bulan November tahun 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 26 November tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadahan di subuh ini. Kedua, ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang keempat. Ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Penatua Dr. Ana Tangkere Wahongan SHMH KPI, saya sendiri organis Vini Siswandi Kantoria kolom 1, puji-pujian kolom 1, dan yang berhut tanggal 20 sampai dengan 26 November tahun 2023. Pendamping Kadim Ibu Pendeta Cornelia Siwi Londong STH, pembacaan Alkitab Penatua Yosef Gagana, doa persembahan Diaken Nonce Forum Tumomimbela, penerima jemaat Diaken Preli Tendian Mamuaya dan Penatua Jeladi Momongan, pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini Ibu El Tumembo Umbo, petugas multimedia Saudara Immanuel Masengi dan Gloria Masengi, pelayan khusus dan pelayan lainnya serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan HUT kelahiran dan pernikahan selang tanggal 20 sampai 26 November tahun 2023. Komisi WKI Gemim Yerusalem Batu Kota atas keikutsertaan dalam kegiatan HUT ke-86 WKI Sinode Gemim tahun 2023 dengan mengikuti lomba vokal grup seri B pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 di Gemim Getsemani Sario Kota Baru dengan meraih nilai 87,656. Remaja wilayah MBD yang telah meraih juara 1 futsal remaja Sinode Gemim dalam rangka Pekan Olahraga Remaja Gemim tahun 2023 di wilayah Sonder dan sebagai salah satu anggota tim futsal remaja wilayah MBD, Saudara Yosua Sailanti adalah utusan dari remaja Gemim Yerusalem Batu Kota. Kelima, perkunjungan pelayanan Ketua BPMJ Pendeta Magda Kewas Montong MTH dilaksanakan di Jemaat kolom 1 sampai 6 sepanjang bulan November tahun 2023 sedang berlangsung, dan saat ini sementara melaksanakan perkunjungan di kolom 6, mohon kesediaan jemaat menopang pelayanan tersebut. Keenam, ibadah persiapan mengajar GSM akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 pukul 19 WITA di gedung gereja pelaksanaan GSM kolom 4. Ibadah GSM wilayah MBD akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November tahun 2023 pukul 15 WITA bertempat di Gemim Musafir Kleak. Dimohon kehadiran ISM dan GSM Jemaat Yerusalem Batu Kota dalam ibadah tersebut dan berkumpul di depan gedung gereja sebelum pukul 15 WITA. Kedelapan, ibadah Yerusalem berdoa akan dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 30 November 2023 pukul 19 sampai selesai. 9. Ralat Warta Jemaat Minggu 26 November tahun 2023. Pertama, jadwal Kadim Minggu subuh 3 Desember 2023 tercetak Pendeta Cornelia Siwilondong STH, seharusnya Pendeta Magda Kewas Montong MTH. Kedua, jadwal Kadim Minggu pagi 3 Desember 2023 tercetak Bapak Denis Talangamin STH, seharusnya Pendeta Cornelia Siwilondong STH. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan memuliakan ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 5 ayat 1, Sorak-sorai lain. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing menurut Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup yang penuh berbeban. Hidup yang Ringan semua di
Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga. Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab kasih dan anugerahmu, kami jemaatmu, Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, boleh ada di rumahmu yang kudus di hari Minggu subuh pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Bapa kami dalam surga, kami hendak beribadah kepadamu. Kami rindu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bertahta atas setiap kami. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya peribadatan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami batalkan dan kami gagalkan. Terima kasih Tuhan, persekutuan ibadah kami saat ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau Allah yang sungguh-sungguh sangat mengetahui keberadaan kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami datang menghadap hadirat-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami mengaku bahwa kami sebenarnya tidak layak ada di hadapan-Mu. Kami penuh dengan salah dan dosa, sebagai orang tua, sebagai suami istri, oma, opa, sebagai anak-anak, cucu-cucu. Kami banyak kali melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami lebih banyak mementingkan diri kami sendiri. Sebagai pelayan Tuhan, kami pun banyak kali lalai dalam melayani Tuhan dan juga melayani jemaat. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami dari dosa dan salah kami, dan baharui kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami, hidup yang selalu berkenan di hadapan-Mu dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Berita pengampunan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Kita menyanyi NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut.
Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, supaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut bibir hamba hanya berasal daripada-Mu. Dan kami semua, jemaat-Mu, boleh mengerti maksud-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dalam persekutuan ibadat kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Di bawah perikop, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya lalu memakaikan kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditinggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, setelah seorang sida-sida raja ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbenaran raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil,
hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Sebab siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang mendapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati. Biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Oh alangkah indah hidupku. Diberikan kesempatan puji-pujian bagi yang sudah disiapkan. Diberikan kesempatan Jemaat Kolom 1 untuk menyampaikan puji-pujian.
Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan kita semua boleh berada di rumah gereja ini. Kita ada di rumah Tuhan karena perkenanan Tuhan. Kita boleh tidur di sepanjang malam dan ada mujizat. Bangun pagi masih ada nafas hidup Tuhan anugerahkan. Kita boleh menghirup udara segar, oksigen gratis, walaupun ada hujan. Namun ini semua adalah berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita boleh ada dalam satu persekutuan yang indah di pagi subuh ini di rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Tema renungan kita Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu berjalan ini adalah berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Kita sudah membaca cerita tentang Esther, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang sedikit. Kita mengingat kembali siapa Esther, siapa Ratu Esther. Mari kita belajar dari kitab Esther. Kitab Esther terjadi dalam kerajaan Persia atau kekaisaran Persia kuno, kurang lebih pertengahan antara tahun 500 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Kekaisaran Persia ini wilayahnya berkisar antara Pakistan modern hari ini sampai dengan Turki modern hari ini. Dan bahkan juga sampai ke daerah Yunani dan juga sampai ke Afrika Utara. Jadi begitu besarnya wilayah kerajaan Persia. Kisah ini dimulai oleh seorang raja yang bernama Ahasweros yang mengadakan pesta besar-besaran. Dia menjamu pejabat-pejabat penting, tamu-tamu penting di kerajaannya. Dan tidak tanggung-tanggung, raja mengadakan pesta non-stop selama 180 hari. Dan sesudah itu dia juga mengadakan perjamuan selama 7 hari bagi seluruh rakyat yang ada di benteng Susan. Bapak Ibu, adakah sekarang ini yang seperti Raja Ahasweros? Mengadakan pesta 6 bulan dengan menjamu para pejabat. Jadi kita boleh bayangkan kekayaan Raja Ahasweros ini luar biasa. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di tengah-tengah pesta yang besar itu, ketika raja dan para pejabat, para tamu penting minum anggur dan mabuk, Raja Ahasweros memamerkan kekayaannya. Harta miliknya dan kerajaannya yang begitu megah dia pamerkan kepada para tamu. Dan ketika semua sudah dipamerkan, ternyata masih ada satu lagi harta berharganya yang belum dipamerkan, yaitu Ratu Wasti, istrinya yang cantik jelita. Raja kemudian memanggil Ratu Wasti untuk dipamerkan kepada para tamu dan pejabat penting. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ratu Wasti menolak. Sehingga sangat geramlah hati raja dan berapi-apilah murkanya. Raja kemudian menyingkirkan dan membuang Ratu Wasti. Kemudian raja memutuskan mencari pengganti Ratu Wasti. Maka raja memerintahkan mengumpulkan wanita atau gadis-gadis dari seluruh kerajaan Persia dan menempatkan di benteng Susan untuk mengikuti istilahnya kontes pemilihan ratu. Dan salah satu dari gadis atau wanita yang dikumpulkan itu adalah Esther, atau nama Ibraninya Hadassah yang artinya bintang. Esther ini diasuh oleh Mordekai, saudara ayahnya, karena ibu bapaknya sudah meninggal. Esther ini gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya.
Setelah dia melewati proses dan tahapan pemilihan ratu, maka Ester dipandang baik dan layak oleh Hegai, seorang yang ditugaskan raja untuk bertanggung jawab dalam kontes pemilihan ratu untuk masuk dalam tahapan atau istilahnya tahap final. Dan di tahap ini Ester terpilih mendapat kasih baginda raja. Dan raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Ester dan mengangkat Ester menjadi ratu ganti Wasti. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Tuhan, dari kisah ini ada 4 karakter utama, yaitu Raja Ahasveros, Ester, Mordekai, dan Haman. Mari kita belajar. Kita sudah tahu siapa Ahasveros, Raja Ahasveros, siapa Ester, dan sekarang siapa Mordekai. Mordekai adalah seorang Yahudi yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai ini adalah pengasuh Ester. Mordekai sempat berjasa kepada Ahasveros. Mordekai mengetahui bahwa ada persekongkolan atau ikhtiar untuk membunuh raja. Dan Mordekai memberitahukan kepada Ester dan Ester menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Dan setelah diselidiki ternyata benar. Ada 2 orang yang berikhtiar membunuh raja. Dan kedua orang itu kemudian disulakan pada tiang gantungan. Dan nama Mordekai tercatat dalam kitab sejarah kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku, karakter yang keempat adalah Haman. Siapakah Haman? Haman ini dia adalah orang kedua setelah Raja Ahasveros. Berarti Haman ini adalah orang penting dalam kerajaan Persia. Sehingga raja memerintahkan supaya kemanapun Haman pergi, semua rakyat harus tunduk dan sujud kepada Haman. Haman harus dihormati karena Haman adalah pejabat tinggi. Tetapi ada sesuatu yang membuat Haman kesal. Karena setiap kali Haman berjalan, baik di luar maupun di dalam istana, semua orang sujud menyembahnya kecuali 1 orang yang bernama Mordekai. Mordekai menolak untuk sujud dan menyembah Haman. Dan ini sangat mengesalkan hati Haman, sehingga dia mencari tahu siapa Mordekai. Dan begitu Haman tahu bahwa Mordekai orang Yahudi, maka Haman ingin membalas sakit hati. Bukan dengan hanya berencana membunuh Mordekai, tetapi juga semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Tuhan. Singkat cerita, setelah Mordekai mengetahui bangsanya akan dimusnahkan, Mordekai berusaha keras mencari cara untuk bagaimana supaya bangsanya tidak dipunahkan. Kita sudah baca tadi dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bagaimana usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Bapak Ibu, dan ternyata ini respon Ester. Ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku 1 undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Bapak Ibu Saudaraku kekasih-kekasih Tuhan. Di titik ini Ester mulai takut. Gimana caranya menghadap raja
tanpa ada perjanjian atau tanpa dipanggil raja. Hukumannya mati, dan semua orang di seluruh kerajaan Persia tahu tentang aturan ini. Jadi saudara-saudaraku, Ester mulai merasa takut. Saudara-saudaraku, pernahkah kita menghadapi tugas penting, tugas yang penuh resiko, harus melangkah mengambil keputusan, dan keputusan itu punya resiko yang besar, dan kita dikuasai oleh ketakutan? Dan di titik ini, kalau kita mengalami seperti yang Ester alami, tentu kita harus membutuhkan keberanian ilahi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Ester tiba-tiba menjadi berani? Ester tiba-tiba memiliki keberanian ilahi. Kenapa Ester yang awalnya responsnya negatif, takut, dan semua orang tahu bahwa permintaan Mordekai tidak mungkin dilakukan? Karena orang yang menghadap raja tanpa dipanggil ada resiko dan konsekuensinya, yaitu mati. Saudaraku, dari mana sumber keberanian Ester? Kenapa dia tiba-tiba bisa berani? Mari kita lihat ayat 12 dan ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-14. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu, jemaat sekalian, rasanya tidak mungkin. Resikonya besar, hukumannya mati. Tapi kemudian Mordekai menyampaikan, jangan kira karena engkau di dalam istana raja maka engkau akan luput. Dan seterusnya seperti bacaan kita tadi. Dan kalimat terakhir Mordekai, siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara-saudaraku, disitulah Ester sadar bahwa dia jadi ratu karena ada maksud dan rencana Tuhan. Ketika kita tahu tujuan dan panggilan hidup kita, maka keberanian dan inisiatif akan muncul dalam diri kita. Akan tetapi jika kita ragu-ragu, canggung atau merasa berada di tempat yang salah, maka kita tidak akan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti Ester yang kenyataannya dia seorang gadis sederhana, dia bukan orang kaya, tiba-tiba nasibnya berubah. Dari orang biasa tiba-tiba jadi ratu dan tinggal di istana. Pasti ada gejolak dalam hatinya, merasa tidak pantas, merasa tidak yakin dengan dirinya, merasa canggung, merasa berada di tempat yang salah dan lain-lain sebagainya. Ataupun mungkin Ester sudah ada di zona nyaman. Dia bisa saja tidak mau peduli dengan bangsanya. Yang penting saya sudah jadi ratu, sudah jadi istri raja, tidak peduli dengan bangsaku. Saudaraku, adakah di antara kita yang seperti Ester, meragukan diri sendiri atau tidak layak, tidak pantas, tidak layak jadi pemimpin, atau bahkan juga tidak layak jadi pelayan Tuhan? Kita pasti akan bergumul dengan perasaan-perasaan seperti itu. Atau kita sudah ada di zona nyaman dan kita tidak mau keluar dari zona itu karena keegoisan kita. Perasaan-perasaan itu yang dirasakan oleh Ester. Kata-kata dari Mordekai membuat Ester sadar. Jangan-jangan untuk waktu-waktu genting seperti inilah Tuhan menempatkan engkau sebagai ratu. Saudaraku,
Berarti yang pertama kali Ester sadar bahwa dia berada di tempat yang seharusnya. Tuhan punya rencana untuk tugas dan panggilan yang mulia. Ester ada di istana raja sebagai ratu karena sebuah tujuan. Dan kesadaran Ester ini memunculkan sebuah keberanian untuk berkorban demi kelangsungan hidup bangsanya. Karena di balik semua tugas, di balik semua panggilan, ada pengurapan atau ada backup ilahi. Saudara-saudaraku, begitu juga dengan kita. Kita ada dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Baik di dalam keluarga, tugas di kantor, tugas pelayanan, tugas dimanapun kita ditempatkan, kita harus sadar bahwa ada urapan Allah atas kita. Ada restu ilahi dan sadar bahwa kita disertai Tuhan dan kita ada dalam poros kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya orang yang sadar akan hal ini, dia akan punya keberanian untuk berkorban demi banyak orang. Tidak ragu-ragu, selalu punya inisiatif dan meyakini bahwa Tuhan yang memilih dia dan Tuhan yang akan mengendalikan hidupnya. Hal-hal seperti ini yang menjadi sumber keberanian Ester. Dan tahukah saudaraku, jika kita mengimani ini, maka Tuhan sediakan tempat bagi kita, yaitu rencana Allah untuk kita. Tuhan tempatkan kita karena Tuhan membutuhkan kita. Tuhan pakai kita untuk menggenapi rencananya. Tuhan bisa saja pakai orang lain. Tuhan bisa saja pakai malaikat dan tidak butuh kita. Tapi karena kasih karunia-Nya yang melimpah dan dalam kedaulatannya, Dia tempatkan kita. Dia butuh kita dan Dia ingin kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat di ayatnya yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, Ester dari takut tiba-tiba jadi berani. Ini luar biasa efek dari orang yang tahu tujuan dan panggilan hidupnya. Jadi mengapa Ester berani mau berkorban untuk bangsanya? Pertama, karena Ester sadar dan tahu tujuan dan panggilan hidupnya. Kedua, karena Ester mengetahui dan Ester mengerti kuasa doa. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, Ester katakan kepada Mordekai, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat yang ke-17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara-saudara, ternyata Ester sadar, sekalipun dia wanita dan ratu tercantik di kerajaan Persia, tetapi dia sadar bahwa kecantikannya saja tidak cukup untuk mengubah dan membuat raja mengulurkan tongkat emasnya. Dia sadar bahwa semua karunia yang dia miliki, bahkan statusnya sebagai istri dan juga sebagai ratu, tidaklah cukup mengubah aturan dan undang-undang kerajaan Persia. Makanya dia minta semua orang Yahudi termasuk dayang-dayangnya untuk berpuasa dan berdoa.
Saudara-saudaraku, saya tidak katakan bahwa kerja keras itu tidak penting. Doa syafaat tidak pernah menggantikan usaha atau kerja keras. Tetapi sebaliknya usaha kita akan semakin efektif dan produktif ketika kita berusaha, berdoa dan berpuasa. Kitab Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, kita ingin usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sukses, berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Maka berdoa, bersepakat dan berpuasa. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam hidup kita seperti koneksi tidak bisa menolong kita. Keahlian berbisnis tidak bisa menolong kita. Kepintaran, kepandaian juga tidak bisa menolong kita. Bahkan karunia dan bakat kita juga tidak bisa menolong kita kecuali kita berdoa dan berpuasa. Amin, saudara-saudaraku. Ester tahu kuasa doa. Makanya dia minta semuanya berdoa. Dan itulah ternyata sumber keberanian Ester menghadap raja. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku, bukan hanya Ester tahu kuasa doa, tapi dia juga tahu kuasa doa bersama. Yang berdoa bukan hanya Ester, tetapi juga semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Termasuk Mordekai diajak berdoa bersama dengan satu tema, supaya orang Yahudi tidak dimusnahkan. Saudara-saudaraku, jangan anggap remeh kuasa doa bersama. Jangan anggap remeh kuasa doa sepakat. Dalam keluarga kita, jika ada satu anggota keluarga dalam pergumulan, mari bersepakat doa bersama keluarga. Suami istri, orang tua dan anak-anak, dalam satu komunitas bergereja dan berjemaat, ada anggota jemaat atau keluarga-keluarga dalam pergumulan sakit, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, pekerjaan, rumah tangga di ambang perceraian, mari kita doakan bersama. Kita doakan bersama berbangsa dan bernegara di tahun-tahun politik beda warna. Mari bersepakat berdoa bersama supaya terhindar dari perpecahan. Bahkan dalam pelayanan, pergumulan-pergumulan pelayanan, mari kita berdoa sepakat. Bapak Ibu Saudaraku, Ester dan Mordekai berdoa bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Berkorban dan rela mati untuk kepentingan bangsanya. Saudara-saudaraku, permintaan apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Mintalah selaras dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Bapak Ibu, jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa Ester berani berkorban untuk kelangsungan hidup bangsanya? Karena Ester tidak overconfidence atau Ester tidak percaya diri yang berlebihan. Setelah selesai doa puasa, Ester menghadap raja. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester dan bertanya, "Apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Saudara-saudaraku, Ester tidak langsung mengajukan permintaan. Ester tidak langsung bertanya kepada raja mengapa raja menyetujui dan menandatangani surat perintah pemusnahan atau pembunuhan orang Yahudi. Tidak, saudaraku. Ester tidak pamer jasa. Tidak merasa bangga karena diterima raja melalui uluran tongkat emas raja.
Dan Esther tidak overconfidence atau percaya diri yang berlebihan dan segera mengajukan permintaan besar. Esther adalah ratu yang rendah hati. Apa kata Esther? Jika baik pada pemandangan raja, datanglah raja dengan Haman pada perjamuan yang diadakan hamba. Saudaraku, di sini kita lihat ada Haman di situ. Haman merasa bangga karena dia satu-satunya yang diundang Ratu Esther selain raja dalam jamuan makan. Setelah jamuan makan dan minum anggur, raja bertanya lagi kepada Esther, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan akan dipenuhi." Dan Esther menjawab dengan penuh kerendahan hati pula, "Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Saudara-saudaraku, dan malam itu raja tidak bisa tidur. Sepanjang malam raja gelisah, dan raja meminta dibacakan kitab pencatatan sejarah. Dan terdapat suatu catatan tentang jasa Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa ada 2 orang sida-sida raja yang berikhtiar membunuh raja. Kemudian raja bertanya kepada Haman, apa yang harus raja lakukan untuk menghormati orang yang berjasa? Dan Haman pikir itu untuk dirinya. Haman overconfidence, terlalu percaya diri berlebihan. Maka Haman menjawab bahwa orang yang raja berkenan menghormatinya dipakaikan pakaian kerajaan yang biasa dipakai raja, dan kuda yang biasa dikendarai raja, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya dan diarak di seluruh kota. Saudara-saudaraku, Haman overconfidence, tidak seperti Esther. Haman terlalu percaya diri, hatinya berbunga-bunga, akan tetapi muncul egonya. Tapi semua itu tidak berguna selama Haman masih melihat Mordekhai. Karena Mordekhai tidak pernah sujud menyembah Haman. Dia menyuruh mendirikan tiang gantungan untuk menyulahkan Mordekhai. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Perjamuan berikutnya raja bertanya lagi kepada sang Ratu Esther, "Apa yang engkau kehendaki?" Esther menjawab, "Tolong aku raja. Aku terancam dengan bangsaku, terancam dibinasakan." Raja marah dan bertanya, "Siapa yang punya rencana itu?" Dan Esther menjawab, "Haman." Maka singkatnya, raja menyuruh menyulahkan Haman pada tiang gantungan yang sebenarnya dibuat untuk menggantung Mordekhai. Saudara-saudaraku, Haman adalah sebuah contoh tentang ayat ini dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara-saudaraku, Esther tidak overconfidence. Kepercayaan dirinya tidak terletak pada statusnya sebagai ratu dan istri raja. Dia sadar bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena dia cantik, jadi kepercayaan dirinya terletak bukan pada talentanya, kemampuannya, kepintarannya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Walaupun raja mengulurkan tongkat emasnya, dia tidak pamer jasa. Dia tetap santun dan rendah hati, tahu bawa diri dan tahu menempatkan diri di hadapan raja, sekalipun raja adalah suaminya sendiri. Beda dengan Haman, overconfidence. Begitu diundang perjamuan oleh sang Ratu Esther, dia merasa sebagai orang penting. Dia pamer jasa, pamer kekayaan, dia memamerkan anak-anaknya. Dan ternyata sumber kemandangan Esther
karena Ester berjalan dalam kerendahan hati. Kita perlu menyadari untuk tidak overconfidence, terlalu percaya diri. Karena keberanian yang sesungguhnya bukan terletak pada kecantikan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Kita tidak boleh menaruh percaya diri pada hal-hal itu. Tapi percaya diri itu lahir karena iman kita kepada Tuhan. Sebuah ayat dalam kitab Yakobus 4 ayat 6b berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Saudara-saudaraku, diberikan kesempatan puji-pujian selanjutnya. Diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun kelahiran selang tanggal 20 sampai 26 November 2003. Ibu Emi Margaret Wagyu, adik Kesia Queen Romondor, Penatua Ibu Suryani Pirade, Saudara Heskiel Manuti, Bapak Benyamin Musa, Bapak Niko Fekiladi, Bapak Philibert Yosua Tangkere, Saudara Marlon Lukas, Bapak Renaldo Joel Munesehe, Saudara Kevin Randy Sumilak. Keluarga-keluarga yang merayakan HUT pernikahan, keluarga Wawuruntu Ari Kalang, keluarga Kumayas Mununimbar, keluarga Gadito Pirade, keluarga Rambet Talut, keluarga Onsuk Kaparang. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Ibu keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Mari diundang Bapak Ibu dan keluarga, kalau ada orang tua, anak-anak, cucu, orang boleh sama-sama satu pujian. Kita nyanyi bersama-sama, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah sambil mengingat pemberian ini milik Tuhan yang akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Kita menyanyi klik nomor 15, Betapa Hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan doakan persembahan dan sampul yang sudah masuk, saya akan membacakan dulu sampul-sampul yang masuk di pagi subuh hari ini. Yang pertama, sampul ulang tahun yang ke-29 dari Bapak Philibert Joshua Tangkere sejumlah Rp250.000. Sentralisasi kelompok pelayanan lansia bulan November Rp160.000. Sentralisasi persembahan ibadah PKB kolom 5 sejumlah tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp112.000. Dana diakonia kolom 4 pertama dari keluarga Mangelep Posuma tahun 2023 sejumlah Rp250.000. Yang kedua dari keluarga Lumanau Polii bulan Juni sampai Desember 2023 sejumlah Rp150.000. Atas nama Badan Pekerja kami menyampaikan banyak terima kasih untuk sampul yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena ibadah di pagi subuh ini sudah boleh kami jalani dengan segala baik. Kami percaya ibadah ini boleh diberkati Tuhan senantiasa. Saat ini Bapa, jemaat-Mu sudah memberikan persembahan, juga ada beberapa sampul syukur. Kami percaya Engkau akan memberkati semua persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di jemaat Yerusalem Batu Kota. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan juga sampul-sampul, diberkatilah akan kehidupan kami semua, memberkati segala usaha kerja, apapun profesi yang kami jalani Bapa. Anugerahkanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syukur kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami, puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami di dalam surga, lewat bacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi ini, kami belajar dari kisah Ester. Seperti halnya Ratu Ester, jadikan kami jemaat-Mu untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, menyadari tujuan dan panggilan hidup kami, serta mengandalkan Tuhan dengan iman dan kuasa doa. Terima kasih Tuhan, berdoa kami untuk seluruh jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dari kolom 1 sampai kolom 6, dari anak-anak balita sampai orang-orang tua kami lanjut usia, bahkan anggota jemaat yang ada di luar daerah, anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang sementara studi ataupun bekerja, biarlah selalu dalam perlindungan Tuhan, sehingga ada kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, dan kesuksesan. Kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah masing-masing
maupun yang dirawat di rumah sakit, ataupun jemaat-Mu yang dalam pemulihan kesehatan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kiranya Tuhan tilik satu persatu jemaat-Mu. Bapak Herman Luau, Bapak Deki Lintong, Ibu Sance Kaurong Kandio, orang tua keluarga Pandai Wenas, Bapak Joni Wenas, Bapak Yanrit Porotuo, Ibu Dina Maka Ingat Manumpil, Bapak Afke Kolo, orang tua keluarga Tumembo Umbo, Bapak Daniel Pangaila, Bapak Roger Pepa, Bapak Lona Kabanga, Ibu Teneke Ladi Tulung, orang tua keluarga Ladi Momongan, orang tua keluarga Wawuruntu Arikalang, orang tua keluarga Sumilat Onibala, Bapak Manuel Onibala, orang tua keluarga Wungkana Asa, Ibu Aratela Ratulangi, Ibu Yans Angkopua, Ibu Debi Sumara Umbo, Ibu Telma Supit Wawintana, orang tua keluarga Supit Wenas, Bapak Diterman Porotuo, Saudara Ivana Loho, Bapak Billy Siswandi, orang tua keluarga Sibi Rumondor, Bapak Sinyo Sibi, Ibu Mawi Kere Tangkau, Ibu Mawe Ruoi, Bapak Nuldi Kewas, suami dari Ibu Pendeta Magda Montong MTH, Saudara Natasha Pangkerego, dan pemuda Toar Ladi. Tuhan jamah dan pulihkan agar saudara-saudara kami, jemaat-Mu ini memperoleh kesembuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami pun berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan kesulitan pekerjaan dan mata pencaharian, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, pergumulan rumah tangga, anak-anak, suami istri diambang perceraian. Tuhan kiranya buka-buka jalan bagi pergumulan anggota jemaat-Mu ini. Beri hikmat sorgawi untuk menyikapi setiap pergumulan dan tetap mengandalkan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan, selang tanggal 20 sampai 26 November tahun 2023. Ibu Emi Margaret Wagyu, Adik Kesia Queen Rumondor, Ibu Suryani Pirade, Saudara Heskil Manuhutu, Bapak Benyamin Musa, Bapak Niko Fekiladi, Bapak Filibert Joshua Tangkere, Saudara Marlon Lukas, Bapak Renaldo Joel Munaisehe, Saudara Kevin Randy Sumilat, dan keluarga Waworuntu Arikalang, keluarga Kumayas Mononimbar, keluarga Gadito Pirade, keluarga Rambetalot, keluarga Onsuk Kaparang. Diberkatilah syukur, sukacita dan kebahagiaan anggota jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi para ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, dan korban-korban perang dimanapun berada. Tilik mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan mereka. Dan biarlah mereka pun boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan seperti yang kami rasakan. Berdoa juga kami bagi penginjil, bagi para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, evangelis, dan semua orang yang terlibat dalam pemberitaan Injil dimanapun berada. Diberkati kiranya oleh Tuhan, beri kesehatan, semangat dan sukacita melayani, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Bapa kami di dalam surga, berdoa juga kami bagi gereja Masihi Injili di Minahasa, lebih khusus jemaat kami, Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, biarlah tetap ada di hadapan-Mu. Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Batu Kota, Ketua Jemaat Ibu Pendeta Magda Montong MTH Nyonya Kewas, Ibu Pendeta Cornelia Londong STH Nyonya Siwi, para pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 6, Penatua Bipra, kelompok pelayanan lanjut usia, komisi kerja, pegawai, kostor, tim multimedia, dan semua yang terlibat dalam perangkat pelayanan, termasuk panitia menyambut Natal Yesus Kristus dan panitia hari ulang tahun ke-29 Gemim Yerusalem Batu Kota. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari pusat sampai ke pelosok desa. Kiranya diberi ketenangan dan kedamaian. Pemerintah kami dari yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah.
Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya terus diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami menuju masyarakat adil dan makmur. Daerah kami Sulawesi Utara, kota kami Kota Manado sampai lingkungan tempat di mana kami tinggal senantiasa diberkati oleh Tuhan dan terhindar dari malapetaka dan pencobaan. Bapa kami di dalam surga, kami pun berdoa untuk pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan tahapan kampanye akan dimulai dalam minggu berjalan ini. Biarlah selalu dalam campur tangan Tuhan. Dan kami pun sebagai warga negara yang baik dapat berpartisipasi membantu pemerintah menciptakan suasana damai dan penuh ketenangan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu. Seantero totalitas hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terus jaga dan lindungi kami, hindarkan kami dari segala malapetaka, pencobaan, kecelakaan, sakit, penyakit maut yang mudah merampas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan kami, ini syafaat kami bawahnya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam nama Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Kadin, kita berdoa. Di hari Minggu yang penuh syukur ini Bapa, ketika kami telah berada di penghujung bulan November ini, kami boleh beribadah syukur bersama, ibadah subuh di hari Minggu ini, dan telah dilayani oleh hamba-Mu
Penatua di kolom 3, Ibu Penatua Dr. Ana Sali Tangkere Wahongan. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman, berkati hamba-Mu, berkati bersama keluarga, suami, anak-anak, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan, baik di kolom 3, di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, bahkan dalam tugas kerja dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Ibu Penatua Dr. Ana. Kehidupan keluarga Tangkere Wahongan kami letakkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih, bahkan juga memberkati pelaksana ibadah di ibadah subuh ini. Kolom 1 diberkati semua yang telah Tuhan pakai melayani bersama, baik kantoria, bahkan juga pemain musik, semua yang ada dalam unsur-unsur ibadah yang telah Tuhan persiapkan, dan kami juga telah mempersiapkan diri bersama. Engkau berkati, dan apapun yang kami kerjakan, semua kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, sebagaimana Engkau menuntun kami datang ke gedung gereja ini. Begitu juga ketika kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Kami serahkan hari ini, minggu ini, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, sambil kami bermohon kepada-Mu. Amin.
Ya, untuk anak-anak dan guru sekolah minggu boleh maju jo di muka, sama mulai terampil ibadah. Ya, Meira, Jovi.